keseluruhan biaya sekolah bahasa Jepang atau Nihongo Gakko. Di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang biaya sekolah atau tuition fee Nihongo Gakko-nya. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang biaya hidupnya. Saat masuk Nihongo Gakko, kita bisa tinggal di asrama atau ngekos sendiri, apato sendiri. Nah, itu pilihan kalian. Kalau tinggal di asrama, akan lebih murah daripada di ngekos atau apato sendiri. Tapi, tinggal di asrama itu, mungkin kita ada yang nggak cocok. Karena, selama di Nihongo Gakko, pasti murid-muridnya juga orang luar negeri. Nah, kalau tinggal di asrama, kita tinggal sama mereka. Belum tentu kita itu cocok dengan kehidupan mereka. Kalau tinggal di asrama, biaya per bulannya itu sekitar 1-2 juta. Sedangkan kalau di apato itu sekitar 3-5 juta. Tapi ini juga tergantung lokasi kalian tinggal. Kalau di kota besar itu bisa sampai 7-9 juta. Dan kalau yang jauh dari kota itu bisa di bawah 3 juta. Nah, itu biaya tempat tinggal. Habis itu kita harus ada bayar utilitas. Itu seperti listrik, gas, dan air. Nah, air itu biasanya nggak terlalu mahal, sekitar 2.000-3.000 yen. Nah, kalau listrik dan gas itu tergantung pemakaian kalian. Kalau untuk hidup di asrama, biasanya kan tinggal bareng-bareng. Nah, listriknya pakai bareng-bareng dan gasnya pakai bareng-bareng. Nah, itu bisa aja kita ada pertengkaran ya, karena wah dia nyalain listrik terus, aku ngirit. Tetap bayarnya diratakan. Tapi mungkin ada yang asramanya itu biaya listrik dan gas itu per kamar. Jadi juga tergantung ya. Nah, kalau ngekos sendiri atau di apato sendiri, kita bisa ngatur penggunaan listrik dan gasnya. Nah, tapi untuk gas itu ada yang namanya Kihon Ryokin, biaya dasarnya. Jadi kebanyakan itu biaya dasar sekitar 4.000 sampai 5.000 yen, lumayan mahal. Nah, kalau listrik itu benar-benar sesuai pemakaian. Kihon Ryokinnya itu murah, nggak begitu mahal. Setelah itu ada biaya transportasi. Untuk yang pergi ke sekolahnya pakai kereta atau bus, kita itu bikin kartu per bulan. Jadi kita bayar per bulan dan itu pun sesuai jarak kita. Kalau semakin jauh, biayanya kan semakin lebih mahal. Nah, berbedanya dari kita ngetap biasa atau beli tiket tiap kali kita pergi, itu jauh banget lebih murah. Tapi ini nggak semua sekolah bisa keluarin kartu atau tiket transportasi ya. Nah, kebetulan di sekolah aku dulu itu, karena nggak ada transportasi umum atau nggak banyak, karena aku di desa lah ya anggapannya, itu kita naik sepeda. Jadi biaya transportasinya itu nol, kita cuma beli sepeda. Udah, itu dipakai selama kita sekolah. Untuk sepedanya itu sekitar 500.000 rupiah sampai 3 juta. Nah, kalau beli yang bekas, itu akan jauh lebih murah. Kadang ada yang 4.000 yen doang, sekitar 400 ribuan. Nah, kalau yang baru itu pasti lebih dari 1 jutaan, biasa 2 jutaan. Habis itu ada biaya konsumsi, kayak makan keseharian, minum, dan jajan, atau pergi main. Aku sendiri itu ngebatasin untuk nggak lebih dari 2 juta per bulan. Dan ini tergantung masing-masing ya. Terus ada biaya lainnya juga, seperti pajak penduduk sama asuransi kesehatan. Nah, ini untuk tahun pertama itu nggak terlalu mahal, karena kita belum ada histori pekerjaan. Jadi kita baru masuk ke Jepang, dan itu kan kita belum kerja. Jadi pajak penduduknya itu cuma biaya dasar, sama asuransi kesehatan itu masih murah. Nah, ini seingat aku aja ya, itu sekitar 1-2 juta untuk 1 tahun, untuk pajak dan juga asuransi kesehatan. Di tahun pertama. Nah, di tahun kedua baru kita dihitung dari income kita, dari arubaito. Nah, itu pajak dan asuransi kesehatannya akan jauh lebih mahal, tergantung income kita. Jadi ini ringkasan seluruh biaya pas aku Nihongo Gakko di Gifu. Ada biaya sekolah, biaya tempat tinggal, biaya utilitas, biaya konsumsi, dan biaya pajak. Dan ini akan berubah-berubah tergantung orang. Ada yang lebih mahal dan ada mungkin yang lebih murah. So, gitu aja info kali ini. Semoga info ini bermanfaat. See you next time. Bye-bye.